考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 803-804, atau episode 829-830, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan semua pejuang tingkat dewa sejati dari setiap ras berkumpul untuk membicarakan tentang sektor binatang buas. Dan pembagian kelompok untuk melawan sektor binatang buas. Dan ternyata dua orang musuh bebuyutan Luo Feng bersekutu dengan sektor binatang buas. Kedua makhluk tersebut yaitu Ksatria Zenjia dan Dewa Leluhur Naga Batu yang sebelumnya memprovokasi pencipta kapak besar. Keduanya tidak dapat menahan godaan. Tiga dewa sejati telah memutuskan untuk mencari perlindungan dengan sektor binatang buas, namun mereka sendiri sebenarnya adalah individu yang sangat terampil. Yaitu Master Alam Semesta yang bisa membunuh dewa sejati. Dan saat itulah dia baru saja memasuki dunia gaib, dikatakan bahwa dia mengalami pertemuan yang sangat hebat, Dewa Leluhur Naga Batu berkata dengan suara serak. Luo Feng pernah memusnahkan beberapa ratus Master Semesta dari aliansi pasukan bersatu, dan Tanah Suci Bulan Ungu sekaligus, dalam waktu singkat. Tidak ada bukti, tetapi kemudian, selama era ketriliun, ketika ada provokasi yang diajukan terhadap manusia di dalam alam semesta awal, semua advokat dihukum dengan kejam oleh manusia. Berbagai kelompok kekuatan atas semuanya satu pikiran, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng memegang otoritas besar di dunia gaib. Dewa Leluhur Naga Batu melanjutkan dengan mengatakan, dan kemauan dari asal mula alam semesta juga membocorkan informasi ini, pemimpin Bima Sakti Luo Feng adalah master terkuat nomor 1 di Samudra Semesta. Sektor binatang buas sangat terkejut. Dia hanya master semesta, bagaimana dia bisa menjadi master nomor 1 di Samudra Semesta kamu? Ucap sektor binatang buas, ini diakui oleh semua orang, kata Dewa Leluhur Naga Batu. Selama masa triliunan lalu, dia melakukan banyak serangan, dan setiap kali dia bergerak, dia selalu mendapatkan keunggulan mutlak atas segala sesuatu yang berani memancingnya, dengan menjaga mereka tetap tertekan. Karena dia sangat kuat, kami berdua tidak berani pergi ke dunia gaib. Sekarang, dia hanya master semesta. Ketika dia menjadi dewa sejati, dia pasti akan menjadi sosok yang lebih mengerikan. Kaisar tersayang, jika kamu dapat memusnahkannya, maka di seluruh lautan semesta, benar-benar tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kamu. Sektor binatang buas terdiam. Pada awalnya, dia telah menunjukkan ketidakpedulian dan tidak mementingkan sosok ini, tapi sekarang, namanya terukir dalam ingatannya, yaitu pemimpin Bima Sakti Bima Luo Feng. Master nomor 1 Samudra Semesta. Begitukah? Sektor binatang buas berkata pada dirinya sendiri. Aku, Morosa, tidak akan berhadapan langsung denganmu. Aku pertama-tama akan memberi makan diri aku sendiri dengan makanan lezat, dan ketika kekuatan aku menjadi lebih kuat, aku akan datang dan melihat sendiri betapa kuatnya kamu. Lihat apakah kamu lebih kuat dari Beidi. Pada saat ini, sektor binatang buas ini, Morosa, telah menetapkan Luo Feng, sebagai makhluk yang belum pernah dia temui sebelumnya, sebagai lawan yang kedua setelah Beidi. Dan Beidi adalah lawan terbesar yang harus dia hadapi, untuk dapat menjadi Raja Pamungkas. Adapun Luo Feng, dia adalah hambatan terbesar yang menghalangi sektor binatang dari memberi makan pada semua hidangan lezat, yang didambakan saat dia mengamuk melalui Samudra Semesta. Pertama, aku akan membunuh dan memakan hidangan ini yang disebut Bima Sakti. Lalu aku akan memakan semua yang bisa kutemukan di dalam Samudra Semesta dan kembali ke sini, Beidi. Jika aku kembali nanti dan ternyata kamu sudah dibunuh oleh sektor binatang buas lainnya, aku akan sangat kecewa. Sektor binatang buas, Morosa, menatap dua dewa sejati. Ceritakan tentang peta lautan semesta. Setelah waktu yang lama, setelah mengumpulkan informasi yang cukup, sektor binatang buas Morosa sekarang memiliki pemahaman terperinci tentang Samudra Semesta. Akhirnya, dia meninggalkan tanah kegelapan,
sarang sektor binatang buas, dan berangkat ke samudra semesta sendirian. Sementara itu, di alam semesta primal, di tengah langit yang luas dan berbintang, seorang pria berjubah putih muncul dan berjalan melewati kegelapan ruang. Dia langsung menuju bintang merah panas, yaitu bintang yang sudah menuju ke ujung jalan. Di dalam bintang, nyala api mengelilingi inti. Tetapi inti ini, sebaliknya, memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sebuah kapal yang rusak mengambang di tengah-tengah nyala api, dan udara dingin membuat semua api itu pergi. Seorang lelaki tua duduk bersila, tidak bergerak. Di tangannya ada batu. Batu ini telah dihaluskan oleh sentuhan gigihnya. Guru, pria berjubah putih berjalan di tengah-tengah api dan segera mendekati ujung kapal dari jauh. Baik nyala api maupun udara dingin, sama sekali tidak memengaruhinya. Pria tua itu membuka matanya dan menatap Luo Feng. Pergi ke sarang sektor binatang buas. Iya benar, ucap Luo Feng mengangguk. Pada titik ini, makhluk-makhluk agung samudra semesta sebagian besar, telah mencapai batas kita. Bahkan jika kita diberi triliun era lagi, masih akan sulit bagi kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Namun kekuatan sektor binatang buas secara konsisten meningkat, kami merasa bahwa kami tidak boleh menunda lebih jauh. Kali ini, tubuh Mosa aku akan memimpin tim kecil untuk melihat secara singkat situasi dan mengungkap lebih banyak fakta. Maka kita bisa merumuskan rencana tindakan kita dengan lebih baik. Luo Feng juga duduk, bersila, jauh di seberang tamu gunung duduk. Guru, sebelumnya kamu menyuruhku untuk menemuimu sebelum menuju tanah kegelapan. Luo Feng selalu merasa seolah guru tamu gunung duduk bersembunyi di balik tabir. Karena itu, Luo Feng tidak pernah benar-benar bisa melihatnya dengan jelas. Pertama, aku harus memberitahumu sesuatu, kata tamu gunung duduk langsung. Mengenai beberapa informasi bahwa kemauan asal mula alam semesta awal secara terbuka, diungkapkan dengan bantuan 3 dewa leluhur, sebagian memang benar, tetapi ada beberapa bagian yang tidak benar. Misalnya, mengatakan bahwa kapal semesta diciptakan demi berurusan dengan sektor binatang buas, itu adalah lelucon mutlak. Luo Feng terkejut oleh pemikiran tiba-tiba. Guru, maksudmu mengatakan, kata-kata dari tekad dari asal mula alam semesta tidak dapat dipercaya? Tidak, jawab tamu gunung duduk. Membunuh sektor binatang buas pasti baik untuk kalian semua. Keberadaan sektor binatang buas terutama untuk tujuan menghancurkan. Mereka mampu menghancurkan semua jenis alam semesta miniatur. Jadi, tentu saja, akan tepat bagi kamu semua untuk menyingkirkan mereka di tahap awal. Luo Feng mengerutkan kening. Lalu, Guru, apa yang ingin kamu katakan adalah, aku ingin memberitahumu bahwa, pertama-tama, sektor binatang buas ini adalah bentuk kehidupan yang tak terbandingkan menakutkannya, yang melahirkan samudra semesta, kata tamu gunung duduk dengan nada yang sangat khusyuk. Sungguh, ini menakutkan. Di dalam seluruh lautan semesta, ada satu alam semesta utama, dan sektor binatang mengambil peran yang menentangnya. Adapun kamu bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, kamu semua hanyalah produk sampingan dari apa yang dibiarkan samudra semesta. Berbicara tentang bangsawan dari bentuk kehidupan ini saja, siapa yang bisa memegang api untuk itu? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Bentuk kehidupan seperti itu, tak dapat disangkal, sangat mulia. Tentu saja, aku secara khusus merujuk pada selamat terakhir setelah 1 miliar sektor binatang buas bertarung, satu sama lain sampai mati, kata tamu gunung duduk, kekuatan terakhir ini adalah yang benar-benar sangat mulia namun menakutkan. Untuk saat ini, masih ada banyak dari mereka, jadi ancaman yang ditimbulkan oleh salah satu dari mereka, tidak akan cukup besar untuk menghilangkan kemampuan kamu untuk melawan. Juga, sektor binatang buas ini, semulia itu, secara alami diberkahi dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Apakah kamu tahu, di dalam lautan semesta, apa yang paling tidak mengancam bagi sektor binatang buas? Luo Feng dipenuhi dengan keraguan. Paling tidak mengancam, alam semesta yang utama. Tamu gunung duduk tertawa. Alam semesta primitif hampir tidak berbahaya bagi sektor binatang buas. Guru, maksudmu? Mata Luo Feng berbinar. Dia tampaknya memiliki firasat tentang apa yang dimaksud gurunya. Tamu gunung duduk tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, ketika sektor binatang buas menyerang alam semesta miniatur, itu pasti akan bertemu dengan pembalasan. Terlepas dari apakah itu adalah dua tanah suci atau berbagai alam semesta miniatur, serangan apapun yang dilakukan akan membangkitkan pembalasan gila-gilaan dari sejumlah besar makhluk besar.
Namun, ketika ia menyerang alam semesta primal dengan sendirinya tidak mampu melakukan segala bentuk perlawanan. Itu mungkin telah menghasilkan banyak nyawa, dan sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi ia tidak dapat memulai serangan. Oleh karena itu, ia hanya bisa secara pasif menahan semua yang dilahap oleh binatang buas. Asal mula alam semesta dikatakan luas dan tak berujung. Bahkan jika sektor binatang buas memberi makan ke isi hatinya, atau bahkan sampai diisi sampai mati, ia tidak akan pernah melahap semuanya. Untuk tingkat tertentu, alam semesta primal masih akan mengalami penghancuran diri untuk kembali ke asalnya, di mana sektor binatang buas tidak akan dapat menyerang. Namun, perubahan antara kelahiran dan kehancuran jagat raya adalah di bawah kendali aturan yang tidak berwujud. Itu tidak bisa dihancurkan sesuka hati. Sebelum menghancurkannya, sektor binatang buas akan melahap sebanyak mungkin asal mula alam semesta, yang menyebabkan kerusakan mendasar. Jika kamu semua makhluk besar menggabungkan kekuatan kamu untuk menciptakan bentuk pencegahan, sektor binatang buas ini akan menyerah pada kamu untuk saat ini, dan memfokuskan kembali semua perhatian mereka pada penanganan khusus terhadap alam semesta yang paling awal. Bagaimanapun, itu adalah makanan terhebat yang pernah mereka miliki. Mata Luo Feng semakin cerah, saat dia mendapatkan pemahaman tentang apa yang gurunya katakan. Inilah sebabnya, kata tamu gunung duduk sambil tertawa, tekad dari asal mula alam semesta mengatakan kebohongan. Ada getaran samar di ruang sekitarnya. Kekuatan yang kuat dan menindas menyebar, mengayun dan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Luo Feng melihat sekeliling. Api bintang yang mengelilingi kapal yang rusak menjadi terdistorsi saat mereka bergetar. Seolah-olah mereka akan padam setiap saat. Tidak perlu khawatir, tamu gunung duduk tertawa. Tekad dari asal mula alam semesta harus mematuhi hukum alam semesta yang paling mendasar. Selama kamu tidak menentang undang-undang itu tidak akan merugikan kamu. Dan itu hanya bisa mengandalkan bantuan dari makhluk besar lain, tapi di alam semesta, siapa yang bisa menjadi lawanmu? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika ini dikatakan sebelum makhluk agung lainnya, aku bisa mengabaikannya. Tetapi di hadapan guru, aku tidak begitu percaya diri. Tidak, tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Tekad dari asal mula alam semesta tidak salah dalam mengatakannya. Kamu memang nomor satu di semesta lautan. Mengenai sektor binatang buas, kemauan dari asal mula alam semesta bohong, karena ingin kalian semua pergi ke sana untuk bertarung dan membunuh. Sebenarnya, dengan kemauan yang tinggi dan kuat dari asal mula alam semesta, apakah kalian semua selamat atau tidak, apakah itu penting? Itu selalu dapat membiarkan generasi-generasi era reinkarnasi. Kehidupan dan kematian pada awalnya adalah bagian tak terpisahkan dari perkembangan alam. Ini tidak sedikit peduli tentang hidup dan mati kamu. Untuk itu, asalnya adalah yang paling penting. Lagi pula, saat asalnya terluka, ia mungkin tidak akan pernah bisa pulih bahkan setelah era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak harus bertindak sebagai senjata pilihannya dengan begitu mudah. Kamu harus belajar bagaimana menuai beberapa manfaat darinya. Manfaat, Luo Feng mengerutkan kening. Kekuatan tekad asal telah memberikan janjinya, warisan, harta, atau bahkan pembebasan master asal. Semuanya mungkin, itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Harta karun dan semua, untuk tekad asal, ini hanyalah beberapa harta yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan sejak lama. Tidak ada gunanya bagi mereka, jadi itu secara acak melemparkan beberapa kepada kamu. Adapun melepaskan master asal, itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Itu sebabnya ia mau melakukannya. Luo Feng dengan cepat bertanya, lalu apa manfaat yang harus aku minta? Manfaat terbesar, tamu gunung duduk berkata dengan cara yang paling khusyuk. Menggabungkan kesadaran seseorang dengan asal mula alam semesta. Dengan melakukan itu, seseorang dapat secara pribadi mengalami seperti apa rasanya, ketika alam semesta primal mengalami siklus kehancuran dan kebangkitan. Pertama, kamu menghancurkan jagat raya. Lalu kamu membiarkan alam semesta yang mendasar mengalami kelahiran kembali. Menggabungkan kesadaran seseorang dengan asal mula alam semesta awal. Desah Luo Feng, untuk secara pribadi mengalami kehancuran dan kebangkitan. Luo Feng terkejut, gagasan itu sangat luar biasa. Tidak ada alam semesta miniatur yang dapat dibandingkan dengan alam semesta asli, dan bahkan dunia gaib tidak dapat membandingkan dengan alam semesta asli. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng.
Setiap era alam semesta asli mengandung misteri pamungkas. Bahkan jika aku ingin masuk ke asalnya, alam semesta yang asli tidak akan membiarkan aku melakukan itu. Lebih baik membiarkan master asal bebas daripada membiarkan kamu mendapatkan peluang. Namun, antara ancaman sektor binatang buas dan memberi kamu kesempatan besar, aku pikir itu akan membuat pilihan terbaik. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng. Sebenarnya, aku iri padamu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Luo Feng bingung. Dia bisa merasakan bahwa tamu gunung duduk bermaksud mengatakan sesuatu yang lain. Prestasi yang dia miliki sekarang, dan warisan dari Sungai Duandong, ditambah tugas penyegelan di dunia gaib, seharusnya semuanya berada di luar harapan tamu gunung duduk. Prestasi ini sangat memberdayakannya. Guru, kata Luo Feng. Hah? Tamu gunung duduk memandang Luo Feng. Kamu menciptakan ras dewa api dan penduduk bumi, kata Luo Feng. Aku tidak pernah tahu mengapa kamu melakukan itu. Aku sangat berhutang budi kepada kamu, dan aku akan selamanya berterima kasih kepada kamu. Jika kamu menginginkan bantuan dari aku akan melakukan apa saja untuk membantu kamu. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng dan tertawa. Lihat sekeliling, Luo Feng. Tamu gunung duduk menunjuk ke sekeliling. Luo Feng melihat sekeliling, api yang membakar di sekitar perahu yang kasar ini didorong oleh hawa dingin. Api bergetar ketika kekuatan tak terlihat menyelimuti daerah itu. Itu adalah kekuatan pikiran asli. Rupanya, pikiran asli telah tiba dan marah oleh beberapa hal yang dikatakan tamu gunung duduk, namun ia tidak dapat melakukan apa-apa. Pikiran asli telah tiba, beberapa hal yang dapat aku katakan, tetapi ada sesuatu yang terlarang, yang berarti bahkan jika aku ingin memberitahu kamu, aku tidak diizinkan untuk melakukannya. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng. Seperti di samudera semesta, kita tidak dapat berbicara tentang informasi warisan di atas dewa-dewa sejati. Luo Feng mengangguk. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang, bisik tamu gunung duduk. Ini ada hubungannya dengan peradaban kuno, dan ini tentang rahasia terbesar di lautan semesta. Aku hanya bisa memberitahu kamu kalau sudah sepantasnya. Kapan itu akan tepat? Tanya Luo Feng. Aku sangat puas dengan kekuatanmu sekarang, tapi ini belum waktunya. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bertanya, karena aku tidak bisa mengatakannya, bahkan jika aku mau. Luo Feng mempertimbangkan. Peradaban kuno, rahasia terbesar di samudera semesta. Dia sudah lama berspekulasi bahwa, tamu gunung duduk berhubungan dengan dunia gaib. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat saja, kata Luo Feng. Ingat, kata tamu gunung duduk, jangan meremehkan sektor binatang buas. Adalah bijaksana bagi kamu untuk mengirim tubuh mosa kamu ke sarang sektor binatang buas. Kamu belum mencapai puncak kekuatan kamu, tetapi dewa-dewa sejati lainnya sudah memilikinya, dan sulit bagi mereka untuk menerobos. Setelah kamu menjadi dewa sejati, kekuatan kamu akan meningkat lagi. Jangan taruhkan semuanya, kamu akan mencapai puncaknya ketika kamu menjadi dewa sejati. Luo Feng terkejut. Menurut gurunya, dia belum bisa membunuh sektor binatang buas itu. Kamu boleh pergi, kata tamu gunung duduk. Ingat, berhati-hatilah. Ini adalah perang paling sengit di samudera semesta. Oke, kata Luo Feng dengan hormat. Dia berdiri, kemudian mengambil busurnya, dan pergi. Di istana Dewa Leluhur di wilayah rahasia Dewa Leluhur, Luo Feng masuk mengenakan jubah putih. Para penjaga tidak menghentikannya, karena mereka semua tahu siapa Luo Feng. 3 dewa leluhur telah mengatakan sebelumnya bahwa, pemimpin gerombolan Bima Sakti bisa masuk kapan saja. Dewa-dewa leluhur, Luo Feng berjalan ke istana, melihat sekeliling. 3 dewa leluhur duduk di atas tahta. Setelah 1 triliun era, 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur sudah menjadi dewa sejati. Bagaimanapun, mereka sangat berbakat, itulah sebabnya mereka telah dipilih untuk menjadi dewa leluhur, dan selain itu, mereka disukai oleh pikiran asli. Sekarang, banyak dewa sejati dilahirkan di alam semesta yang asli, jadi akan menjadi lelucon jika ketiga dewa leluhur itu masih menjadi penguasa alam semesta. Aku pikir pikiran asli tahu kebutuhan aku sekarang, kata Luo Feng. Dewa leluhur wajah ganda menghela nafas. Kebutuhan, kami tidak tahu apa kebutuhan kamu, tetapi pikiran aslinya agak kesal sekarang. Apakah kamu masih memenuhi kebutuhan kamu? Ya, Luo Feng mengangguk. Kecewa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pikiran asli telah menekan master asal, seluruh umat manusia merasa kesal.
Seperti yang dikatakan tamu Gunung Duduk, tidak perlu takut pada pikiran asli, karena harus mengikuti aturan tertentu, dan itu membutuhkan Luo Feng untuk menyingkirkan sektor binatang buas. Sebenarnya, ketika kesadarannya memasuki asal jagat raya, seolah-olah ia menjadi jagat raya yang asli, mengalami kehancuran dan kelahiran kembali. Kedengarannya misterius, tetapi Luo Feng tidak akan secara membuta percaya semua yang dikatakan tamu Gunung Duduk. Lagi pula, dia perlu membuat avatar untuk memasuki tanah asal. Begitu alam semesta asli mulai menghancurkan dirinya sendiri, ia dapat dengan mudah membunuh Luo Feng dengan menyerang para avatar dan membunuh jiwanya. Persyaratan ini memiliki beberapa risiko. Luo Feng mengatakan ia pertama kali, karena salah satu dari 3 teknik teratas Sungai Duandong, Sungai Abadi. Setelah menjadi dewa sejati, ia akan menyelesaikan Sungai Kematian dan meninggalkan beberapa darah di belakang sebagai rencana cadangan. Bahkan jika dia diserang oleh alam semesta asli dan mati, dia bisa dibangkitkan. Tentu saja, itu adalah skenario terburuk. Pikiran asli itu perlu mengikuti aturan, jadi jika dia tidak memprovokasi, dia tidak akan dibunuh. Tentu saja, jika Luo Feng ingin merasakan kelahiran dan kehancuran alam semesta asli, ia harus menunggu sampai akhir alam semesta asli. Hanya dengan demikian alam semesta yang asli akan dihancurkan dan dilahirkan kembali. Itu tidak akan menghancurkan dirinya sendiri di muka karena Luo Feng. Selain itu, Luo Feng belum menjadi dewa sejati, jadi dia tidak ingin alam semesta asli dihancurkan. Karena kamu bersikeras, dewa leluhur kuno menatap Luo Feng di istana. Meskipun itu sangat menuntut, jika kamu, pemimpin gerombolan Bima Sakti, benar-benar mampu membunuh semua sektor binatang buas dan melindungi alam semesta asli agar tidak dirusak, pikiran asli tidak hanya akan membiarkan master asal pergi, tetapi menyetujui kebutuhan kamu. Tentu saja, kebutuhan kamu hanya dapat dipenuhi ketika era semesta ini berakhir. Segala sesuatu yang disetujui oleh pikiran asli terikat oleh hukum operasi, jadi itu tidak akan menipu kamu. Suara itu menyebar, diikuti oleh gelombang kuno buram, menyelimuti seluruh istana, sehingga menyebar ke Luo Feng juga. Aku percaya padamu, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Masing-masing dari 3 era alam semesta perlu memilih usaha untuk pergi ke sarang sektor binatang buas. Itu sangat berbahaya, jadi tidak ada yang mau pergi. Kenapa aku harus pergi? Kenapa dia tidak bisa pergi? Aku akan menjadi satu-satunya harapan terakhir ras aku, jadi jika aku mati, seluruh ras aku akan mati. Ada diskusi internal dan kompromi yang akan membutuhkan waktu beberapa tahun atau lebih untuk diselesaikan. Itu seperti yang diharapkan Luo Feng. Dibandingkan dengan 1 triliun era, beberapa tahun adalah sekejap mata, jadi tidak perlu terburu-buru. Sementara kekuatan di laut semesta memilih siapa yang akan pergi, sektor binatang buas Morosa meninggalkan sektor puncak miring. Ini udara kekacauan, tidak ada udara kekacauan yang kaya seperti ini di dalam sarang. Itu ada di mana-mana, seorang pria emas raksasa dengan ekor, berdiri di tengah udara yang kacau. Dia mengenakan baju besi kuno, dan bentuk tubuhnya tampak sempurna. Mata berdarahnya berkilat ganas. Sektor binatang buas melihat sekeliling. Dia telah mengambil bentuk yang tipikal di samudra semesta, dan dia memiliki kekuatan yang sakti, jadi semua orang akan berpikir dia adalah makhluk yang hebat, dari ras tertentu di samudra semesta. Sektor binatang buas Morosa membuka mulutnya, dan semua kekacauan udara mengalir masuk. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lubang hitam, dan udara kekacauan terus membanjiri tubuhnya. Hanya berhenti setelah seharian lamanya. Sangat menyenangkan, meskipun melahap sektor binatang buas lainnya masih lebih baik, aku bisa melahap udara ini kapan saja. Sektor binatang buas Morosa sangat puas. Ada kekacauan udara di sektor puncak miring, tetapi terlalu tipis untuk menjadi signifikan. Terlalu lambat hanya menelan udara kacau ini. Sektor binatang buas Morosa mengambil langkah dan mulai berteleportasi. Dan kemudian dia mulai tur di sekitar samudra semesta. Dengan peta yang disediakan oleh Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Naga Batu, peta itu tidak akan hilang. Selain itu, ada koneksi yang kuat di antara semua sektor binatang buas, jadi bahkan jika dia tersesat, dia akan mencari sektor binatang buas lainnya. Setelah setengah bulan berkeliling di samudra semesta, sektor binatang buas Morosa yang keemasan dan menjulang itu memotong ekornya, berdiri di luar angkasa, menatap alam semesta miniatur raksasa di depannya. Itu memiliki diameter 100 juta tahun cahaya.
Itu sangat besar, enak sekali. Mata sektor binatang buas Morosa berkilauan karena kegilaan. Dia menatap alam semesta mini di depannya dengan cambuk ekornya. Dia sangat senang. Aku benar-benar dapat merasakan asal mula alam semesta dari miniatur semesta ini. Ini akan sangat lezat. Sensasi itu sendiri menggetarkan aku. Sektor binatang buas Morosa bersemangat. Itu telah memakan sektor binatang buas lainnya di masa lalu, dan prosesnya adalah pesta. Namun, aroma alam semesta di depannya membuatnya menginginkan lebih. Ini akan sama fantastisnya dengan memakan sektor binatang buas lainnya. Makan, makan, sektor binatang buas Morosa berteriak di dalam, tetapi otaknya tetap mengendalikan. Aku tidak bisa percaya alam semesta miniatur begitu lezat. Menurut dua budak, ada banyak miniatur alam semesta, tanah suci, dan alam semesta asli. Aku masih sangat lemah, dan alam semesta miniatur memiliki pertahanan terlemah. Aku bisa menelan mereka lebih cepat. Mungkin perlu waktu lama bagi aku untuk menelan tanah suci, diikuti oleh alam semesta asli, tetapi asal-usul alam semesta asli tidak terbatas. Miniatur semesta ini milik alam semesta kecil biasa dari era semesta pertama, menurut peta. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu adalah ancaman terbesar. Adapun dewa yang sejati ini, dia sangat biasa-biasa saja. Aku akan menganggapnya sebagai makanan pertama aku. Sektor binatang buas Morosa berpikir sejenak. Dia menganggap bahwa penguasa alam semesta miniatur di hadapannya lemah, jadi dia memutuskan untuk menelan alam semesta miniatur itu. Sektor binatang buas Morosa berdiri di ruang kekacauan yang tak berujung. Kekuatan sakti yang sebelumnya terpancar dari tubuhnya telah menghilang. Sebaliknya, kekuatan sakti telah digantikan oleh gelombang demi gelombang udara hitam yang jahat. Gelombang udara hitam mengelilingi sektor binatang buas Morosa. Sektor binatang buas Morosa adalah pusatnya, ada jejak cahaya hitam yang mengalir di sekitar sektor itu, membentuk jejak kurva, dan kemudian bergegas menuju alam semesta miniatur di depannya. Dari sektor binatang buas, jejak cahaya bercampur dengan cahaya hitam keluar. Mereka melengkung, memanjang ke seluruh alam miniatur. Awalnya, jejak cahaya sebelumnya semuanya terlihat. Namun, ketika mereka memperpanjang lebih dari 100 juta tahun cahaya, mereka semua secara bertahap samar-samar dan bahkan menghilang, seolah-olah mereka telah terintegrasi dengan ruang di sekitar mereka. Tubuh sektor binatang buas Morosa bergetar, dan menutup matanya, tampak puas. Jejak cahaya berkilauan dengan cepat ditransmisikan dari 100 juta tahun cahaya di sepanjang kurva itu, dan bergabung dengan titik asalnya, yaitu sektor binatang buas Morosa. Ah, ini seperti apa rasanya asal semesta. Sangat lezat, sektor binatang buas Morosa sangat senang. Jika Beidi tahu, itu akan segera tiba di sini. Hanya ada sejumlah kecil alam semesta mini, jadi hanya butuh waktu sebentar untuk menelan semuanya. Mereka pasti akan punya waktu untuk kembali ke sarang. Aku sangat bijaksana. Aku tidak bisa memberitahu mereka tentang itu. Kalau tidak, aku harus berbagi dengan mereka. Sektor binatang buas Morosa menelan alam semesta miniatur dengan sembrono, dan warna cahaya lebih beragam daripada pelangi. Mereka semua ditransmisikan ke tubuh sektor binatang buas Morosa dari 100 juta tahun cahaya. Menelan, seketika itu juga dia terus menelan alam semesta miniatur. Morosa membenci kenyataan bahwa dia sangat lemah. Jika dia bisa menelan semua sektor binatang buas lainnya, dan menjadi raja yang tersisa terakhir, itu akan jauh lebih cepat daripada menelan semesta miniatur ini. Berdasarkan informasi dari dua budak, alam semesta kecil ini milik master sejati kunang-kunang dari era alam semesta pertama. Dia hanya dewa sejati yang biasa-biasa saja di samudra semesta, bukan salah satu dari 8 makhluk tertinggi. Sektor binatang buas Morosa memahami bahwa, master sejati kunang-kunang pasti akan menyadari bahwa dia memakan asal-muasalnya di alam semesta. Itu akan menjadi lemah, dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Di alam semesta miniatur, klan kunang-kunang tidak mengesankan seperti klan mata suci atau klan kerangka, karena mereka hanya memiliki satu dewa sejati. Di dalam alam semesta miniatur tempat master sejati kunang-kunang dan rasnya tinggal, ada banyak dimensi, dan dimensi inti menampung banyak pejuang yang abadi, ksatria alam semesta, penguasa alam semesta, dan satu-satunya dewa sejati, makhluk tertinggi klan kunang-kunang, kunang-kunang sejati menguasai. Di dalam dimensi inti adalah, istana leluhur yang bersinar di mana master sejati kunang-kunang tinggal. Master sejati kunang-kunang menempati area jauh di dalam istana leluhur.
Dia tertidur lelap, dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia mampu memahami hukum secepat mungkin. Itu diam di istana leluhur, karena tidak ada yang berani mengganggunya. Akhirnya, Master Sejati Kunang-Kunang, yang tertutup abu-abu, membuka matanya. Ratunya berkuku berdiri, dan begitu pula seluruh tubuhnya. Di setiap bagian tubuhnya ada sepotong baju besi kelabu. Apa itu? Wajah Master Sejati Kunang-Kunang tertutup keriput. Satu-satunya mata di tengah-tengah keriputnya berkilauan karena kecemasan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Asal-usul alam semesta miniatur. Master Sejati Kunang-Kunang segera menyadari apa yang terjadi. Asal-usul alam semesta miniatur, asal-usul yang menopang seluruh alam semesta miniatur, asal-usul yang mengandung inti dan kekuatan paling misterius tersebut terus melemah, seolah-olah ada sesuatu yang menelannya. Dan itu ditelan dengan cepat. Namun, alam semesta miniatur sangat luar biasa. Meskipun asalnya terus dimakan, itu masih bisa bertahan selama 3 hingga 5 menit. Namun itu terus-menerus ditelan, dan pada kecepatan ini, asal akan disedot dalam 8-10 hari ke depan. Setelah itu, seluruh alam semesta miniaturnya akan hancur. Tidak, jelas tidak. Master Sejati Kunang-Kunang sangat marah. Mengapa asal-usul alam semesta miniatur aku dikonsumsi? Mengapa tidak ada dewa sejati yang pernah mengalami hal seperti ini? Master Sejati Kunang-Kunang tiba-tiba bingung. Dia ingat bahwa 1 triliun era sebelumnya, ketika tanah ekstremis keempat, dunia gaib, baru saja muncul, pikiran asli telah memberitahu semua orang, tentang hal yang menakutkan yang dikenal sebagai sektor binatang, melalui 3 dewa leluhur. Mereka telah menyebutkan bahwa, sektor binatang buas akan menghancurkan dan melahap segalanya. Apakah itu binatang sektor? Master Sejati Kunang-Kunang terkejut. Seekor binatang buas sedang memakan alam semesta kecilku. Master Sejati Kunang-Kunang benar-benar ketakutan. Meskipun ia memiliki banyak teknik, dan tidak ada dewa sejati yang bisa dianggap biasa-biasa saja, ia hanya dewa sejati rata-rata. Dia bahkan tidak memiliki tipe mesin yang berharga. Dia telah pergi setelah menghabiskan jutaan era di dunia gaib. Tentu saja, dia telah memperoleh 3 harta karun sejati tertinggi. Belum ada yang melihat sektor binatang buas di samudra semesta. Apakah aku target pertama? Master Sejati Kunang-Kunang khawatir. Dia kemudian memutuskan untuk merasakan dengan seksama. Selaput miniatur alam semesta menyerap kekuatan asal mula alam semesta, dan kekuatan itu segera merasakan keberadaan jenis energi lain. Lewat sana, Master Sejati Kunang-Kunang memutar kepalanya, memandang ke arah seolah dia bisa melihat bagian luar alam semesta. Masuk, semua Master Semesta! Teriak Master Sejati Kunang-Kunang. Suaranya bergema di telinga semua Master Semesta dari ras Kunang-Kunang, dan mereka semua bergegas menuju istana leluhur baik dengan transportasi atau teleportasi. Setelah kurang dari 10 detik, semua penguasa alam semesta telah tiba, dan mereka terbang menuju istana. Semua Master Semesta terbang masuk. Leluhur, semua 13 penguasa semesta hormat. Mereka adalah 13 Master Semesta yang telah memasuki dunia gaib dan telah melalui pelatihan di dunia gaib. Mereka semua meninggalkan tubuh atau avatar asli mereka di alam semesta kecil. Pada awalnya, semua 13 Master Semesta telah memasuki dunia gaib, mengikuti sebagian besar kekuatan lain di samudra semesta, tetapi sekarang, sebagian besar dari mereka telah pergi. Kamu semua harus tahu tentang sektor binatang buas. Master Sejati Kunang-Kunang memandang ke bawah. Master alam semesta dari ras Kunang-Kunang yang berdiri di istana semua saling memandang. Aku tidak punya waktu untuk menguraikan, tetapi aku curiga bahwa sektor binatang buas telah keluar, dan salah satunya tepat di luar miniatur semesta ras kita. Ini melahap asal-usul alam semesta miniatur aku, kata Master Sejati Kunang-Kunang dengan cemas. Berita itu membuat semua Master alam semesta ngeri. Master Sejati Kunang-Kunang memberi perintah langsung, kontrol gelap, kamu memiliki tubuh energi, dan kamu tidak takut akan serangan jiwa. Sekarang, kamu mengirim tubuh kamu keluar dari alam semesta miniatur, dan aku akan mengantar kamu ke membran alam semesta. Ketika kamu sampai di sana, kamu bisa mengikuti arah yang aku berikan dan teleport keluar. Periksa apa yang terjadi dengan hati-hati. Ini menyangkut nasib ras kita, jadi kamu harus hati-hati. Oke, jawab Master Pengendali Kegelapan, yang berdiri di sana. Aku siap mati demi ras kita. Tubuh lain dari Master Kontrol Kegelapan, yang tinggal di tempat lain, diangkut di luar membran semesta oleh Master Sejati Kunang-Kunang.
Disitulah Master sejati kunang-kunang merasakan energi aneh datang. Master pengendali kegelapan, yang gelap dengan dua antena ungu dan ditutupi dengan cangkang, keluar dari membran semesta, melihat ruang tak berujung di luar. Dia kemudian terbang dalam garis lurus di sepanjang arah, yang ditentukan oleh Master sejati kunang-kunang. Dia berteleportasi dan memeriksa daerah itu dengan cermat. Dia berteleportasi lagi dan lagi, memeriksa sekelilingnya lagi dan lagi. Meskipun ada banyak kurva, ruang kekacauan itu besar dan penuh dengan udara kekacauan, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dari jarak jauh. Aku punya perasaan yang sangat aneh tentang ini. Master pengendali kegelapan terus berteleportasi. Dia merasa seperti tercekik, seolah-olah dia memasuki dunia gelap lain. Sedikit yang dia tahu bahwa sektor binatang buas Morosa melakukan teknik-teknik warisannya dan menelan sumbernya, dan area di sekitar sektor binatang buas mengerikan dan menekan. Arah itu semakin kuat, Master pengendali kegelapan lebih mudah bisa memutuskan arah. Akhirnya, Master pengendali kegelapan, yang kecil dan gelap, muncul entah dari mana. Dia melihat di depannya dan bisa melihat kurva yang terhubung, semua menunjuk ke tempat yang sama. Setiap kurva berkilau, dan semua cahaya terang memasuki titik yang sama. Itu adalah kontrol Master kegelapan melihat tempat di kejauhan. Itu adalah makhluk emas yang menjulang tinggi dalam bentuk manusia. Dia memiliki ekor, dan dia melihat ke arah Master pengendali kegelapan dengan mata berdarahnya. Makanan yang rapuh tapi enak, kata makhluk itu ketika melihat Master pengendali kegelapan. Master pengendali kegelapan segera mengkonfirmasi, leluhur merasakan semuanya dengan benar, itu memang yang menelan dunia miniatur aslinya, itu pasti sektor binatang buas. Master kontrol kegelapan sama sekali tidak takut, karena dia sudah bersiap untuk mati ketika dia memutuskan untuk datang ke sini. Bahkan jika dia kehilangan tubuh ini, kerugian terbesar yang bisa dia derita adalah sejumlah energi. Tiba-tiba, kurva cahaya hitam tiba dan menutupi Master pengendali kegelapan. Sebuah kekuatan menelan yang kuat menembus Master pengendali kegelapan. Master pengendali kegelapan segera membakar kekuatan sakti dan melakukan teknik pembakaran kekuatan sakti tingkat pertama. Namun, itu benar-benar tertelan setelah hanya beberapa detik. Ini hanya Master semesta, dan itu terlalu lemah, kata sektor binatang buas Morosa. Makhluk luar biasa yang disebut terkuat di samudra semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti, juga hanya penguasa semesta. Bahkan jika dia 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari yang ini, aku juga bisa membunuhnya secara instan. Mungkin makhluk-makhluk besar di samudra semesta lebih lemah dari yang aku kira. Mata sektor binatang buas Morosa berkilau karena kegilaan dan keserakahan. Di dalam istana leluhur alam miniatur. Leluhur, itu memang binatang buas sektor di akhir arahanmu, kata Master pengendali kegelapan. Sektor binatang buas sangat besar dan memiliki ekor. Ada jejak cahaya yang berasal dari sektor binatang buas itu, memanjang ke arah ruang. Aku pikir cahaya melahap asalnya. Tubuhku segera ditelan oleh jejak cahaya, meskipun aku membakar kekuatan saktiku untuk melawannya. Master sejati kunang-kunang terkejut. Binatang sektor, ini di sini. Kita harus memberitahu semua ras dari samudra semesta. Aku sendiri mungkin tidak bisa menolaknya. Beritahu semua ras di semesta samudra bahwa sektor binatang buas muncul di luar miniatur ras kunang-kunang. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk memberitahu semua dewa sejati yang mereka bisa. Ya, leluhur, master-master semesta mulai menyebarkan berita. Kali ini, mereka membutuhkan bantuan. Sementara itu, alam semesta primal, di dalam perbatasan semesta Ganwu, di Tanah Suci Bima Sakti. Tanah Suci Bima Sakti yang sekarang dikenal sebagai salah satu dari dua pusat utama umat manusia. Satu pusat adalah wilayah rahasia utama. Yang lainnya adalah Tanah Suci Bima Sakti. Karena umat manusia sekarang cukup kuat, samudra terpencil tidak lagi diharuskan untuk tinggal di dalam wilayah rahasia primer. Inilah sebabnya mengapa Luo Feng pertama kali menggesernya menjadi negara dewa, sebelum mengubahnya lagi dari negara dewa ke Tanah Suci Bima Sakti. Dengan samudra terpencil yang tak berujung, Tanah Suci Bima Sakti memiliki 6 dewa sejati, dan lebih dari 100 penguasa semesta, bahkan memiliki ksatria alam semesta dan pejuang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Disitulah Luo Feng, penguasa nomor 1 samudra semesta, tinggal. Seluruh Tanah Suci Bima Sakti telah diperluas, dengan berbagai kelompok istana dalam seluruh gelombang. Di antara mereka, ada sepotong luas tanah berbintang milik Hong, dan sepotong besar milik kubah api.
Kedua negeri ini sudah diduduki dekat dengan seluruh Bima Sakti. Kubah api, Luo Feng, mengenakan jubah putihnya dan berjalan di sepanjang koridor ruang kosong. Mengikuti dekat di belakangnya adalah seorang pemuda dengan rambut merah panjang. Dia mungkin tampak seperti seorang pemuda, tetapi dia sebenarnya adalah dewa sejati kubah api, bakat super termasyur yang gurunya adalah Luo Feng, penguasa nomor 1 di lautan semesta. Guru, kata kubah api, membungkuk dengan hormat. Luo Feng berbicara saat dia berjalan. Aku memberimu warisan dari jantung Jie Fanzi dan juga warisan berbagai dunia gaib. Kamu, tentu saja, sangat berbakat. Teknik rahasiamu juga telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Namun, tekad kamu tampaknya menghalangi jalan kamu menuju kesempurnaan. Saat ini, kemauanmu hanya pada tingkat dewa sejati. Sebagai dewa sejati, tingkat kemauan ini terlalu lemah. Kamu murid mengerti. Sekali lagi, kubah api membungkuk hormat saat dia menjawab. Dalam hati, Luo Feng mengeluh. Baik dia dan Hong berasal dari jantung bumi. Sebagai makhluk besar dari bumi, selama mereka adalah figur yang luar biasa, kemauan mereka seharusnya lebih ditentukan dan kuat. Tetapi murid kedua ini relatif lebih lemah dalam hal ini. Ketika era berikutnya ada di sini, kamu akan menuju dunia gaib. Aku akan membuat pengaturan yang diperlukan. Pergi ke sana akan memungkinkan kamu untuk mengasah kemauan kamu. Jika kemauanmu dapat ditingkatkan ke tingkat ruang kosong, aku bisa mulai memberikan teknik rahasia kemauan kepadamu. Luo Feng melirik kubah api sekilas. Segera, kubah api menjadi sangat bersemangat dan berkata, aku pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan kamu, guru. Dia tidak bisa melupakan itu ketika dia pertama kali menjadi dewa sejati dan pergi ke dunia gaib untuk mengasah keterampilannya. Dia menganggap dirinya berada di antara tingkat atas dewa sejati. Dia penuh percaya diri. Mengingat hal ini, menghadap gurunya yang bernama Master nomor 1 dari alam semesta, dia sangat ingin mendapat kesempatan untuk belajar melalui perdebatan. Luo Feng melihat melalui pikirannya dengan tatapan belaka dan berkata, kamu bisa mencoba. Masukkan semua yang kamu punya. Jadi kubah api mengeksekusi teknik rahasianya dengan membakar kekuatannya yang sakti, dan menggunakan harta karun tipe automatonnya saat dia mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun yang diperlukan hanyalah satu pandangan dari Luo Feng. Satu pandangan, dan kubah api langsung merasa seolah-olah waktu dan ruang di sekitarnya menghilang. Yang tersisa hanyalah mata yang menakutkan yang bisa menenggelamkan segalanya dalam waktu singkat. Segera, kubah api kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Setiap kali dia mengingat pertama kali menghadap guru, hanya satu pandangan dari guru, dan dia langsung tersingkir. Kubah api selalu menemukan teknik kemauan keras dari kumpulan pengetahuan gurunya yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, ia sangat ingin belajar lebih banyak tentang hal itu. Banyak murid di bawah Luo Feng semua tahu bahwa guru mereka memiliki teknik rahasia kemauan yang sangat kuat, namun sampai sekarang, tidak ada yang bisa mewarisinya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.